Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eri Afrizal, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Judulnya adalah tentang efektivitas pembelajaran mendalam melalui transformasi media pembelajaran inovatif, coding, dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sebagai guru garis depan yang bertugas di daerah kepulauan, saya memahami ada banyak tantangan yang akan saya hadapi untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang maksimal. Tantangannya adalah jaringan yang tidak stabil, media pembelajaran yang terbatas. Oleh karena itu, saya menggunakan model pembelajaran project based learning dan memanfaatkan kearifan daerah sebagai sumber belajar. Selanjutnya, saya mengintegrasikan semua bahan belajar tersebut dalam media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan secara offline dan online dan bisa dijalankan menggunakan perangkat HP, laptop, ataupun Chromebook. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya melihat kembali capaian pembelajaran, profil lulusan dan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Saya juga menganalisis kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Langkah ini penting untuk menentukan media, strategi, dan penilaian yang akan saya gunakan. Saya juga menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga menyiapkan beragam sumber belajar agar peserta didik dapat belajar secara mandiri atau kelompok sesuai dengan gaya dan kebutuhannya. Sumber belajar yang saya gunakan adalah surat kabar dari Kaltara Pos, buku bacaan tentang teks berita, poster pembelajaran, media pembelajaran interaktif online melalui Nirpod Education, kemudian media pembelajaran interaktif offline menggunakan Lumi Education, dan saya juga menyiapkan soal asesmen berbasis AI Canva yang sudah terintegrasi dengan spreadsheet. Saya juga menyiapkan video wawancara dengan narasumber lokal seperti perangkat desa dan kecamatan, kartu informasi, pertanyaan pemantik, serta gambar-gambar informatif sebagai media bantu dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Khususnya untuk media pembelajaran interaktif offline yang sudah saya kembangkan, saya bagikan kepada seluruh peserta didik untuk digunakan dan dipelajari secara mandiri di rumah. Tujuannya agar mereka lebih siap dan memahami materi sebelum kegiatan belajar di sekolah dimulai. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya memulai pembelajaran dengan menyapa peserta didik dan memimpin doa bersama untuk menciptakan suasana yang tenang. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran siswa menggunakan aplikasi MyClass, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep utama yang akan dipelajari. Penjelasan dilakukan melalui tanya jawab dan contoh nyata agar peserta didik benar-benar memahami makna teks berita sebelum memasuki kegiatan inti. Pada kegiatan inti, peserta didik duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya dan bergabung ke aplikasi Nirpod untuk mengikuti kegiatan belajar secara interaktif. Benar saja, dari tangan tersangka Kaltara Indonesia. Melalui tayangan video berita, mereka mengidentifikasi informasi penting, berdiskusi dalam kelompok, dan saling bertukar ide. Pada saat itu, saya memantau proses belajar mereka, memberikan pertanyaan pemantik, serta membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Setelah saya memastikan bahwa peserta didik telah memahami materi teks berita yang sudah disajikan dalam aplikasi Nirpod, saya memberikan surat kabar dan gambar-gambar unik kepada setiap kelompok. Mereka diminta memilih salah satu berita yang ada untuk dianalisis.
Selanjutnya, mereka diberikan dan juga memilih gambar yang relevan, lalu mengaplikasikannya menjadi cerita bergambar sebagai solusi dari masalah yang ditemukan dalam teks berita yang sudah dipilih. Kegiatan ini melatih mereka berpikir kritis, kreatif dalam menemukan solusi dari masalah yang ditemukan. Langkah berikutnya, peserta didik mengkonstruksi teks berita berdasarkan topik yang relevan dengan lingkungan sekitar, seperti kegiatan sekolah atau peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mereka merancang pertanyaan wawancara, mengumpulkan data melalui berbagai sumber dengan memperhatikan unsur adik simbab ataupun 5W+1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Dan struktur berita yang mencakup judul, lead, isi, dan penutup. Hasil kerja mereka berupa draft berita dan cerita bergambar dipresentasikan di depan kelas. Saya memberikan apresiasi dan umpan balik, sementara kelompok lain memberikan saran dan masukan. Terus yang kedua itu ada menegakkan hukum bagi orang yang sering melakukan penambangan liar. Ditelusuri dulu siapa yang melakukan penambangan liar tersebut. Jadi kepolisian bisa menangkap dia dan akan dijatuhkan hukuman sesuai pidana yang ada. Yaitu di sini kami menulisnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya, saya dan peserta didik menyusun kesepakatan mengenai waktu dalam penyelesaian proyek, yaitu tentang menyempurnakan teks berita dengan mengunjungi lokasi yang telah dipilih sebagai sumber berita. Tentunya, kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai, dan kegiatan ini membantu mereka memperoleh data secara faktual dan pengalaman yang nyata. Pada pertemuan berikutnya, setiap kelompok mengumpulkan teks berita final beserta foto dokumentasi kunjungan lapangan sebagai bukti otentik proses peliputan dan hasil konstruksi berita mereka. Ini di mana nih? Di kelapa sawit di desa dekat desa. Di kelapa sawit ya. Ini kan di pohon ini ya, Iya, di pohon beringin. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan soal asesmen dari media pembelajaran interaktif Canva AI yang nilainya secara otomatis masuk ke dalam Google Spreadsheet. Pada kegiatan akhir, saya mengajak peserta didik melakukan refleksi bersama. Saya memberikan apresiasi atas kerja keras mereka dan menggali pengalaman belajar yang mereka rasakan. Hasilnya sangat mengembirakan karena peserta didik menunjukkan antusiasme tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan semangat untuk terus belajar di lingkungan sekitar. Bagi saya, pembelajaran ini bukan tentang menulis teks berita saja, tapi tentang bagaimana peserta didik belajar berpikir mendalam, berkolaborasi, menciptakan solusi nyata dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Melalui transformasi media pembelajaran digital, coding dan kecerdasan artifisial, serta penerapan pembelajaran mendalam, peserta didik menjadi lebih aktif, reflektif, adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat media pembelajaran interaktif dari Canva AI yang terintegrasi dengan Spreadsheet, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita membuat Spreadsheet, kemudian mengentri nama, kelas, nilai, dan tanggal. Selanjutnya kita lakukan pengkodingan dalam app script. Kemudian kita pilih kelola deploy dan salin link aplikasi web. Kita kembangkan prom multilangkah, salin dan tempelkan prom multilangkah yang sudah kita kembangkan dalam Canva AI. Kemudian media pembelajaran interaktif AI Canva terintegrasi dengan Spreadsheet sebagai tempat penyimpanan nilai bisa digunakan. Untuk media pembelajaran interaktif offline menggunakan Lumi, yang pertama sekali adalah kita membuka aplikasi Lumi, kita pilih media untuk presentasi, kemudian kita input data, materi, desain media, dan video interaktif sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita klik simpan file dan ekspor file dalam bentuk HTML5. Selanjutnya media interaktif offline bisa digunakan, baik menggunakan HP, laptop, ataupun Chromebook.